Saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawahil Quran. Puji Tuhan, ketemu dengan seorang penginjil lah bisa menjelaskan kepada saya bahkan Isa Al-Masih itu Yesus dan Allah yang turun dari surga. Ya, dari situ saya percaya sama Tuhan Yesus sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di Moalap Channel di program Tilu M. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa innahu la ilmu saati palatan taruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Hanya Isa jalan yang lurus. Nah, berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang tiada batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinten ieu orang tinggal sasarengan ayat-ayat naon wae dinu Al-Quran anu nyieun Ustad besar ieu juri MTQ sareng guru ngaji bisa murtad nya. Resep ya si gananya. Nice. Sebelum lanjut silahkan ya, bagi sahabat mualaf yang baru bergabung, mangga anu ikhlas, anu ridho lillahi ta'ala, anu karasep, anu garelis umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam calon penghuni surga, amin amin. Mangga toel heula eta tombol subscribe anu aya di handap warna beureum, upami resep kanu channel ieu tong hilap ye nya jempolna. Upami bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ya, insyaallah jadi amal jariah untuk kita semua, amin Allahumma amin. Yuk orang langsung ke boy. Nah hasiga jadi radio dahlianya. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kan di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kan di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tampol gak nih? Tampol, bos. Oke, juri MTQ cenanya Ustadz besar guru ngaji. Ini kayaknya satu perguruan deh ya. Yang satu ini imam masjid, pembawa ibadah, bahkan dikatakan katanya muazin. Bacaan Al-Fatihahnya sama. Mau tahu? Kita tonton videonya ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya. Ini ya Allah, apa ya? Ini sahabat mualaf aja deh yang komen ya. Komen seindah-indahnya ya. Yang satu ini Ustadz besar guru ngaji juri MTQ, yang satu lagi imam masjid, pembawa ibadah di masjid, atau katanya muazin. Astagfirullahaladzim. Lanjut nggak? Lanjutlah, masa enggak ya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waktu saya bingung, siapa jalan yang lurus? Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61 yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Astagfirullah. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Wow ya, luar biasa ya. Ini juri MTQ, terus Ustadz besar guru ngaji. Wow. Hebat ya.
baca Al-Qur'annya, ya, tajwidnya, waqaf itidaknya, mura'atul hurufnya, mura'atul kalimahnya, mura'atul harokahnya, makhrajal hurufnya, ahkamul hurufnya, sifatul hurufnya, makhrijul hurufnya. Wow, amburadul. Anak TK aja lebih luar biasa gitu ya. Jurinya lain juri ya, mah juriga. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Waktu itu saya di situ makin dikuatkan untuk bohongnya, dikuatkan untuk menipunya. Wow ya. Alhamdulillah sahabat mualaf, ternyata prediksi saya terbukti ya. Jadi jauh sebelum murtadong ini membuat hal-hal yang seperti ini tuh saya udah buat ya, ini videonya ya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 dan 63. Ini kadang sebagai senjata mereka gitu. Karena dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 dan 63 ini katanya Isa yang berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ayat 61, dan sungguh dia Isa benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Apa? Bener nggak? Pan saya teh pernah atau jadi kafirun, pernah jadi munafikun, jadi misionaris ya, jadi gembala untuk anak-anak muda, jadi guru untuk domba-domba muda. Jadi tahu bos, jurus-jurus memurtadkan orang lewat ayat-ayat Al-Quran. Nanti deh saya akan buat ayat-ayatnya lebih perfect lagi ya. Masya Allah. Lanjut lagi? Lanjut atau masa enggak ya? Bahkan kalau kita tiap hari mencari petunjuk jalan yang lurus, ternyata Isa itu menjawab, hanya Isa jalan yang lurus. Nah, berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Nah, itulah yang saya bisa dikuatkan oleh kitab saya, maka saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Oke, tampol nggak nih? Tampol bos. Hanya Isa jalan yang lurus. Berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Wow. Jadi kalau menurut si Abah Aman ini jawabannya dari Quran surah Az-Zukhruf, kenapa nggak dibaca di ayat 59-nya? Betul. Jalan yang lurus ini ada ya. Cuma nyagitulah ya, penipuan mah berkedok murtadin. Cetek makanya. Di ayat 59 dalam Quran surah Az-Zukhruf, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu masalal li bani Israil. Ada jawabannya? Siapa itu Isa? Ya, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat berupa kenabian, dan kami jadikan dia, yaitu Isa, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Betul? Ini masih Abah udah baca salah jeung tengarti, tadi baca ayat selanjutnya deh. Yakin ini ustadz besar, guru ngaji, juri MTQ, hitut nu aya ya. Kalau memang jawabannya di Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, buka lagi tuh Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Kalau memang Isa itu adalah Allah dan Allah itu adalah Isa di dalam Al-Quran, lalu maksudnya ayat ini apa? Ya, kita akan bacakan sahabat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Masya Allah, jelas dan tepat apa yang dikatakan oleh Nabi Isa sendiri. Artinya, sesungguhnya Allah, Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Betul. Maka sembahlah Dia. Ini baru jalan yang lurus. Bukan Isa adalah Allah, itulah jalan yang lurus. Gelo sogan lo bating dahar ku cubung ta jelema. Manya eleh ku mualaf ngerakeun. Dan ternyata sahabat mualaf, bukan hanya di Al-Quran saja Yesus atau Nabi Isa ini mengakui adanya Allah. Dalam Yohanes 20 ayat 17 disitu dikatakan, katakanlah kepada mereka ya, bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau Yesus itu adalah Isa dan Isa itu adalah Allah, maksud Yesus ngomong begini apa, bos? Dan satu lagi sahabat mualaf ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Wow. Nah, mungkinlah murtadin mah bacanya sampai sinilah ya. Mustahil. Kita akan lanjut. Tampol heula tuh. Tampol bos. Nah, ada lagi ayat yang mengatakan kepada saya di surat Al-Anbiya pasal 40 pasal 21 ayat 91. Jadi saya makin dikuatkan oleh Al-Quran, bukan Alkitab, karena saya waktu itu belum tahu Alkitab. Ayat 91, dan ingat kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia Isa anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Saya di situ semakin percaya, bahkan Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa, tapi roh Allah yang ditiupkan. Jadi masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan, menguatkan saya sehingga saya bisa percaya kepada Isa Al-Masih. Tampol nggak nih? Tampol bos. Astagfirullahaladzim. Bukan Quran surah Al-Anbiya kasep ganteng kadedeh Yesus komo make pasal. Aduh, ini jujur ya sahabat mualaf ya, udah kelihatan lah ya, ini kalau saya pribadi feeling saya ini bukan asli Islam ya. Mengapa? Karena dari ucapan kalimat Allah ini tidak sesuai dan salah besar. Mungkin sahabat tadi kalau merhatikan, dia mengatakan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah. Ini beda loh ya, antara umat Islam yang asli dari lahir menyebut kata Allah itu tidak mungkin Allah. Betul? Ada tasdidnya ya di huruf lamnya. Nah, berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Jadi kelihatan lah ya, udah jelas ini kadal kafir dari lahir, disetting untuk membuat tipu daya dengan tujuan untuk memurtadkan lingkungan sekitarnya. Astagfirullahaladzim. Mau mencoba memelintir-melintir ayat Quran, tidak bisa pulgoso. Allah yang punya kuasa, Allah yang jaga Al-Quran. Dangukeun tah ku jejawir sia teh para murtadin. Oke, kita akan lanjut ke Sibah Aman ya. Sebenarnya nggak mau diterusin lagi, tapi ya baiklah ya. Juga ayat surat Maryam pasal 19 ayat 19 mengatakan begini. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci,
Nah, kalau berbicara suci, manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci, tetapi Isa al-Masih dicatat di Al-Quran orang yang paling suci. Nah, maka saya di situ semakin dikuatkan sehingga saya percaya kepada Isa al-Masih sampai sekarang. Puji Tuhan. Aduh, tampol nggak nih? Tampol bos. Bos, Nabi Isa al-Masih alaihi salam binti Maryam dilahirkan dalam keadaan bayi yang suci. Dan nggak mungkin ujug-ujug tiba-tiba ngegegelbeg gitu Nabi Isa muncul di tengah-tengah atau di depannya Siti Maryam binti Imran. Wah, mungkin semua bayi yang dilahirkan itu suci, betul? Jadi tidak perlu dipahami atau dilebih-lebihkan dan dijadikan dasar landasan ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Ya kecidak kadal. Jika orang yang dilahirkan dalam keadaan suci tersebut dan dijadikan Tuhan, berarti semua manusia ini Tuhan. Betul atau betul? Karena setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, belum ada dosa, belum ada noda, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka di tangan orang tuanya lah bayi itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tertulis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir ya. Orang gaskeun ya. Terakhir ya. Tampol heula atuh. Tampol bos. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang masih belum percaya sama Isa al-Masih, ya nanti ya banyak ayat-ayat yang saya tunjukkan supaya dibaca. Seperti surat Maryam pasal 19, surat Al-Zukhruf pasal 43, surat Al-Imran pasal 3 ayat 45, Al-Anbiya pasal 21 ayat 90. Nanti bisa dibaca di rumah supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa al-Masih sebenarnya, supaya Bapak Ibu yang belum tahu diselamatkan. Nah, itulah kita bisa mencari ayat-ayat di Al-Quran. Kalau saya nyuruh baca Injil kan nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya nyuruh baca Al-Quran supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa al-Masih. Tampol nggak nih? Tampol bos. Sangat jelas bahwa Nabi Isa al-Masih alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Utusan Allah, hamba Allah, jadikan Allah kan jeprut kagok pakai ayat-ayat itu tuh ya. Sedikit ya, nanti deh ya, ini saya tambahin sekalian di video saya yang 2 tahun lalu lihat. Ini udah saya buat sahabat ya. Ini nanti akan saya bahas ya. Ini ayat-ayatnya saya akan kasih dulu nih ya. Soalnya kan tadi dikasihnya segitu ya, sedikit nih saya kasih lagi. Untuk murtad. Yang pertama dalam Al-Fatihah ayat ke-6, Quran surah Ali Imran ayat ke-51, Al-Hijr ayat ke-41, Quran surah Yasin ayat ke-61, dan Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-61. Ini yang menjadi senjata para misionaris ya. Alhamdulillah teman-teman semua yang subscriber ini berpikir dengan cerdas gitu ya. Oke teman-teman. Oke. Tah eta saya baheula teh udah tahu ya. Nanti ayat-ayat itu masih banyak sebenarnya. Nanti ayat-ayat itu akan saya bahas supaya jadi bahan pertimbangan, bukan bahan pertimbangan ya. Jadi bahan untuk penilaian apa saja yang dilakukan oleh para murtadin menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyesatkan umat ya. Ini sudah terbaca ya, ada beberapa yang benar-benar terbukti gitu ya. Padahal si Abah Aman ini baru-baru ini gitu ya. Saya mau 2 tahun yang lalu udah saya kasih tahu gitu ya. Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah. Nice. Dan ini mohon maaf ya, saya kasih tahu sedikit aja ya terakhir buat yang murtadin ini saya persilahkan gitu ya. Bahkan kami sebagai umat muslim silahkan mau murtad aja gitu ya. Kami tidak rugi, demi Allah kami tidak rugi, karena setiap
satu orang yang murtad, Allah gantikan 10, Allah gantikan 100, bahkan Allah gantikan 1000 orang-orang yang ber-IQ tinggi, orang-orang yang cerdas. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk jadi mu'alaf. Dan ada beberapa yang diberikan kekuatan untuk mensyiarkan agama Islam, memperjuangkan tegaknya agama Islam. Tapi kalau ada murtadin yang menyelewengkan atau memplesetkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, jangan harap bisa tenang dan ceria melihat matahari terbit di pagi hari. Ada kami, para mu'alaf, para muhtadin yang siap menampol kedustaan, penipuan, penyelewengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Dan tentunya dengan izin serta kehendak Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sahabat mu'alaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan juga doa sahabat mu'alaf semua. Insyaallah kita akan bertemu di video selanjutnya untuk menampol para murtadin yang menyelewengkan dan memplesetkan ayat-ayat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tampol nggak nih? Tampol bos.